Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi perselisihan antara driver ojol Shopee Food dan pacar dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut pihak kepolisian setempat. Buntut dari perselisihan tersebut, ratusan pengendara ojek online mendatangi rumah terduga pelaku disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku urusan oke. Aku memang rambut apa bengok? Polisi lo, saya naikin apa? Saya nggak bisa sama lo, saya mau menjelaskan. Tanggung jawab sopo? Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami dua perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada dua orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti ya. Pelaporannya atas penganiayaan. Ya. Kalau ini ada dua penanganan perkara ya, Pak? Ya, terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan. Mobil. Pengerusakan laporan tipe A. Laporan A. Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Sulawesi Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Marah rekannya mendapat perlakuan kasar, ratusan pengemudi ojek online menggeruduk salah satu rumah di Godean, Yogyakarta. Tidak hanya itu, satu mobil patroli polisi juga turut dirusak. Satu rumah jadi sasaran amukan pengemudi ojek online dan pengantar makanan online di salah satu rumah di persimpangan Jalan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya saling lempar, satu mobil patroli polisi juga menjadi sasaran. Sebelumnya, anggota Polsek Godean mendatangi lokasi untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan pengemudi ojek online, buntut dari rekan mereka yang diperlakukan kasar oleh pemilik rumah saat mengantar makanan. Iki soko Shopee nih, Mas, iki soko Shopee nih. Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Ya. Sing kerja sapa? Ngapa?
Menurut polisi, insiden perusakan mobil polisi ini berawal dari pengantaran paket makanan yang terlambat. Pemesan marah hingga bersitegang dengan pengemudi yang datang bersama kekasihnya. Kekasih pengemudi ojol yang merasa dianiaya lalu melapor ke polisi. Namun info perlakuan kasar ini cepat menyebar ke pengemudi lain yang spontan menggeruduk rumah pelaku. Kita lakukan pemeriksaan terhadap terlapor ini. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan terlapor, ternyata kita dapat laporan driver online ini tidak langsung pulang, tapi melainkan ingin menuju ke rumah dari terlapor. Di situ kita udah siapkan anggota, kita halau massa supaya tidak terjadi anarkis, namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver Shopee online, Shopee Food tersebut, akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak dan merusak fasilitas umum, termasuk di situ mobil polisi. Situasi di lokasi kini sudah terkendali, sementara pemilik rumah yang diduga menganiaya ini meminta perlindungan ke Polsek Godean dan kini diperiksa intensif polisi. Sementara mobil polisi yang jadi sasaran amukan kondisinya rusak parah, di mana bagian kaca depan dan lampu rotator pecah dan sejumlah bagian ringsek. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya asal kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur belum ditemukan dalam tragedi tenggelamnya kapal tersebut di Selat Bali. Keluarga pun menggelar doa bersama mendoakan keduanya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Suasana duka terlihat di rumah salah satu korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, warga Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Kedua korban yaitu Sakur, 37 tahun, warga Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Krapyak Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, dan Soni Muklason, warga Desa Brambang, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Keluarga kedua korban menggelar doa bersama sejak Kamis usai menerima informasi bahwa kendaraan Colt Pickup dengan plat nomor DK 8318FO yang ikut tenggelam merupakan milik Sakur. Sebelumnya, keluarga sempat ragu karena pada manifest penumpang nama Sakur tercatat sebagai warga Biren, Aceh. Namun setelah mencocokkan plat nomor kendaraan yang terdata dengan milik Sakur, keluarga mulai meyakini bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban kecelakaan laut tersebut. Sebelum adik saya bilang itu sore sekitar asar itu, saya ngubungi itu sudah tidak bisa. Sampai sekarang juga tidak bisa. Terus terakhir kontak itu kapan? Terakhir kontak saya lewat WA ya. Lewat WA waktu berangkat jam 2. Jam 2 pagi. Siang. Jam 9 malam. Itu sempat ngupload status di WA. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9. Ya, sekitar jam 9. Statusnya apa? Tentang rezeki lah. Rezeki. Diketahui Sakur dan Soni kenaiknya sedang dalam perjalanan mengirim barang mebel ke wilayah Bali. Keluarga kedua korban juga telah menginformasikan kepada pemesan barang di Bali dan diketahui bahwa barang tersebut memang belum sampai di tujuan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pencarian terhadap 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada hari kedua kemarin belum membuahkan hasil. Penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara pun terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan.
Pada hari pertama, sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anyus melaporkan. Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama Jaya ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu sejumlah barang korban berupa pakaian, HP, serta barang lainnya juga diturut ditemukan. Saat ini tim Inafis Polres Jembrana melakukan identifikasi terhadap barang temuan yang ditemukan pada tanggal 3 dan 4 Juli kemarin. Barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jembrana, dibawa ke posko pembuahan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara. Selain menemukan alat keselamatan dan barang korban, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Untuk mengetahui perkembangan pencarian puluhan korban kapal tenggelam, sudah bersama kami jurnalis iNews Nyoman Sudika di posko pengaduan orang hilang Kabupaten Jembrana, Bali, dan juga Eris Utomo di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan ke Banyuwangi terlebih dahulu. Selamat malam, Eris. Baik, Eris, sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian? Apakah hari ini ada ditemukan korban? Ya, dia ada pemirsa. Saat ini saya sedang berada di posko krisis center di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan memang sepanjang hari tadi dari petugas tim gabungan sudah berupaya untuk melakukan penyisiran pencarian dari 29 korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya, namun memang tidak membuahkan hasil. Namun cukup membanggakan dari petugas karena telah mendeteksi keberadaan atau setidaknya patut diduga merupakan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Dan ini melalui dari Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan yang peralatannya ditempatkan pada KM Permadi untuk melakukan investigasi itu. Dan rencananya malam ini, dan pemirsa, ada tambahan alutsista dari TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Valvindo, sekitar jam 20 nanti juga langsung menuju ke titik untuk mengidentifikasi secara langsung menggunakan peralatan ROV atau robot yang akan melalui itu untuk benar-benar mendeteksi apakah logam yang ditemukan itu adalah benar-benar KMP Tunu Pratama Jaya. Demikian. Baik, sementara itu ada kabar juga jika kebanyakan korban ini merupakan penumpang travel. Bisa diceritakan, Eris? Ya, betul sekali dan pemirsa. Tadi siang tadi memang kedatangan pengurus travel, di mana dia juga menyatakan ada 4 travel yang mengangkut sebanyak 39 penumpang dan 5 supir yang ada di dalam kapal tersebut. Dan memang semuanya juga masuk dalam navigasi, namun dari sebagian ada 8 penumpang yang tidak masuk di data, termasuk ada 1 penumpang warga negara Malaysia. Demikian. Baik, terima kasih Eris Utomo melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Jembrana, Bali. Di sana ada Nyoman Sudika. Nyoman, bisa diceritakan sejauh mana perkembangan pencarian di sana saat ini? Selamat malam Diantra dan pemirsa, baik dari Kabupaten Jembrana dapat saya laporkan untuk pencarian hari ini belum begitu banyak yang ditemukan, terutama korban ya sampai saat ini masih nihil temuan, namun beberapa peralatan saat ini sudah dikumpulkan di posko krisis center di Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk pencarian sendiri, untuk khusus di daerah Jembrana sendiri itu ada 2 hal yang dilakukan, yaitu pencarian di perairan sendiri, itu menyusuri perairan selatan Jembrana, itu menggunakan rubber boat dari Basarnas sendiri dan petugas dari Polda Bali. Demikian. Dan untuk di darat sendiri, selain mengerahkan tim SAR gabungan untuk menyisiri sejumlah
pesisir pantai di selatan Jemberana juga melibatkan para nelayan yang memang diminta khusus untuk membantu dalam proses pencarian korban KMP Tunu Pratama ini. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Jemberana, Bali, dan juga sebelumnya ada Eri Sutomo dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan. Kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan. Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Nilu Sri Devi Mariani menceritakan sangat berharap Ajiknya tidak menjadi penumpang KMP Tunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Saya balik lagi di sini, saya dulu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Saya bakalan tunggu Ajik sampai kapanpun di sini. Sampai ketemu. Harapan saya Ajik udah bisa ketemu dengan selamat. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mulai melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar dari Pelabuhan Landing Craft Mesin Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali. Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life craft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life craft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia. Sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pengurus Perbakin Medan buka suara terkait 2 pucuk senjata api yang ditemukan di kediaman Topan Ginting, anak buah Bobi Nasution, Kadis PUPR Sumatera Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom.